Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hana Agnastasia Sijangga, NIM B100 170 129, Novita Sri Kurniati, NIM B100 170 132, dan Anissa Kartikasari, NIM B100 170 133, akan mempresentasikan tentang PT Unilever Indonesia. Deskripsi perusahaan. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1933. Awalnya bernama Levers Ship Fabrication NV yang beroperasi di Batavia dan merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia pada tahun 1980. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyedia consumer product, yaitu home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia, seperti Pepsodent, Look, Sunsilk, Rinso, Sunlight, Walls, Blue Band, dan lain-lain. Visi dan misi PT Unilever Indonesia. Yang pertama, visi, yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Yang kedua yaitu misi. 1. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Selanjutnya, analisis eksternal makro. Ada peluang dan ancaman. Peluangnya ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, serta global. Sedangkan ancaman ada di bidang ekonomi, politik, dan global. Analisis eksternal mikro, ancaman pendatang baru, diferensiasi produk yang tinggi, kemudian ada akses distribusi juga yang tinggi, ancaman produk pengganti, kecenderungan konsumen untuk melakukan substitusi produk, menjadikan ancaman yang tinggi, switching cost yang rendah dari para konsumen karena kesulitan menemukan produk yang baru yang bisa setara dengan produk PT Unilever, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman tawar-menawar pembeli yang tinggi sebanding dengan banyaknya jumlah pembeli, kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok, konsentrasi supplier masih rendah, persaingan antar pesaing dalam industri yang sama, jumlah pesaing yang tinggi membuat PT Unilever Indonesia harus menerapkan strategi manajemen yang jitu. Analisis internal, audit manajemen, kekuatan menggunakan konsep manajemen strategis dan dikomunikasikan sebaik mungkin. Kelemahan, tingkat ketidakhadiran karyawan tinggi, audit pemasaran, kekuatan, memiliki pasar yang tersegmentasi secara efektif. Kelemahannya, distribusi membutuhkan biaya yang banyak dan kurang dapat diandalkan. Audit keuangan atau akuntans, kekuatan, kebijakan pembayaran dividen yang masuk akal. Kelemahan, tertanggal 31 Desember 2018 memiliki fasilitas kredit yang tidak cukup untuk memenuhi fasilitas modal kerja perusahaan. Produksi, kekuatan menerapkan program manajemen kualitas sehingga dapat diandalkan. Kelemahan, kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas kurang efektif. Audit penelitian dan pengembangan, kekuatan memiliki fasilitas R&D yang memadai. Kelemahan, perusahaan R&D di luar yang digunakan tidak menghemat biaya. Audit sistem informasi komputer, kekuatan diawasi oleh ESC atau Steering Committee yang bertemu setiap kuartal. Kelemahannya, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi menyebabkan perusahaan tidak bisa begitu saja mengambil keputusan. Analisis SWOT kondisi internal dan eksternal PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada strength, meliputi kualitas produk yang baik, promosi produk yang menarik, dan pilihan produk yang bervariasi. Kedua ada opportunity, meliputi percepatan teknologi yang mendukung promosi, pangsa pasar yang luas, dan loyalitas masyarakat akan produk tinggi. Ketiga ada weakness, yaitu sering terjadi keterlambatan pengiriman barang di toko atau store, sering terjadi overstock barang, dan juga harga produk yang relatif mahal dibanding kompetitor. Keempat atau terakhir ada threat, yakni banyak pesaing baru dengan produk sejenis, harga produk sejenis yang lebih murah, serta percepatan pesaing dalam memasok produk ke toko. Analisis BCG PT Unilever Indonesia Tbk menempati divisi kuadran 4 yang diibaratkan seperti anjing atau dog. Contoh penerapannya, yang pertama, Unilever senantiasa menjaga citra baik produk di bidang branding, desain, technical printing, dan merchandise. Yang kedua, Unilever pernah meraih penghargaan di
Packaging Consumer Branding Award 2005. Yang ketiga, secara umum Unilever sebagai pemimpin pasar barang konsumer dengan kategori produk yang berbeda-beda di berbagai wilayah pemasarannya. Dan yang keempat, posisi Dok ditempati oleh produk Pureit. Alternatif strategi PT Unilever Indonesia Tbk pada matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan menunjukkan posisi kuadran 3, sedangkan pada metrik grand strategi menunjukkan posisi kuadran 1, di mana masing-masing strategi tersebut sudah ditampilkan pada PPT berikut ini. Strategi terpilih PT Unilever Indonesia Tbk dapat kita lihat di PPT berikut ini. Karena keterbatasan waktu yang diberikan, maka kita hanya tulis tabel checklist. Intinya saja bahwa PT Unilever Indonesia Tbk mampu menerapkan alternatif strategi terpilih berupa produk development strategi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, bisa nanti langsung ke psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.